Salam kompeten, sobat milenial. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan soal uji kompetensi paket 2 untuk judul tugas menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO. Sebelum saya lakukan pembahasan, terlebih dahulu kita pahami kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dapat kita lihat di sini, kita ke aspek untuk keterampilan. Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO. Artinya dia masuk pertama, keluar pertama. Kemudian langkah kerja yang harus saudara lakukan. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, entry jurnal, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan, kemudian mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, dan yang terakhir mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Dan untuk sesi ini saya akan membahas yang poin pertama terlebih dahulu, yaitu entry jurnal. Kemudian berikutnya kita pahami dalam proses entry jurnal itu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi langkah kerjanya adalah yang pertama, catat semua transaksi keuangan ke dalam buku harian sebagai berikut: jurnal pembelian, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang dan piutang. Jadi ada 8 poin yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua di sini, bubuhkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai tanda dokumen tersebut telah dibukukan. Dan yang ketiga, buatlah total dan rekapitulasi untuk jurnal yang telah dibuat. Dan di sini diminta kerjakan dengan teliti, cepat, dan tepat. Dan berikutnya lagi kita lihat identitas perusahaan. Jadi inilah perusahaan yang akan kita kerjakan proses akuntansinya, yaitu PT Jaya Tama. Kemudian kita lihat lagi di kebijakan akuntansi, karena inilah yang menjadi pedoman kita dalam melakukan pembukuan, bahwa secara umum sistem pembukuan yang dilakukan adalah berpasangan dengan dasar aktual basis. Kemudian metode akuntansi tahunan dibagi dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, kemudian mata uang menggunakan rupiah. Dan yang khusus, kebijakan akuntansi secara khusus ya. Di sini saya bacakan intinya saja, karena kalau saya bacakan semua di sini panjang ya. Jadi setiap ada pembelian akan diperhitungkan fed-in atau PPN masukan 10% dari pembelian, dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Dan berikutnya yang B, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan fed-in. Kemudian termin pembayaran 3/15 N45. Kemudian yang berikutnya kebijakan tentang pengeluaran kas, bahwa untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar menggunakan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian untuk pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Kemudian kebijakan tentang penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan paid out atau PPN keluaran 10% dari nilai penjualan, dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan paid out. Kemudian termin yang berlaku 210 N30. Dan yang penting kita pahami juga di sini bahwa
penghapusan piutang dengan menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan. Kemudian yang berkaitan dengan penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan langsung disetor ke bank. Dan berkaitan dengan penilaian persediaan barang, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem perpetual dengan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Kemudian disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Dan untuk penyusutan aset di sini menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Kemudian berikutnya di sini ada aspek penilaian ya, ini saya skip saja. Kemudian ini daftar akun yang akan kita gunakan, saya skip. Dan berikutnya di sini ada neraca saldo per 30 November 2021. Jadi inilah nanti yang akan menjadi saldo awal di bulan Desember 2021. Karena pembukuan yang akan kita lakukan nanti adalah bulan Desember tahun 2021. Kemudian selain neraca saldo di sini, ada juga di sini daftar persediaan barang per 30 November, kemudian daftar saldo piutang dagang, dan yang terakhir ada daftar saldo utang dagang. Yang penting saudara lakukan berkaitan dengan saldo ini, baik neraca saldo maupun saldo persediaan, saldo piutang, dan saldo utang. Terlebih dahulu harus kita periksa kesesuaian antara yang ada dalam saldo akun di neraca saldo dengan daftar saldo ini, jumlahnya harus sama. Jadi sebagai contoh persediaan, berdasarkan saldo di sini dengan di neraca saldo harus sama. Kemudian juga piutang dan utangnya. Sekarang kita lakukan pembahasan untuk transaksi yang terjadi pada PT Jaya Tama. Baik sobat milenial, sebelum kita mulai pembahasan, terlebih dahulu kita pastikan bahwa data yang akan kita gunakan di sini sudah benar ya. Jadi yang pertama di sini ada trial balance per 30 November 2021. Dapat kita lihat di sini bahwa saldonya atau jumlah debit dengan kredit sudah balance. Kemudian yang kedua di sini ada saldo awal, baik itu persediaan, kemudian piutang dan utang. Jadi untuk saldo awal ini perlu kita cross check dengan saldo akun yang ada dalam neraca saldo dan jumlahnya harus sama. Yang pertama di sini untuk persediaan atau merchandise inventory. Berdasarkan daftar persediaan di sini saldonya adalah 432.187.500. Kita cek apakah sama dengan jumlah yang ada di neraca. Kita lihat untuk merchandise inventory ini ya, 0 selisihnya ya, artinya sudah sama. Kemudian yang kedua untuk piutang dagang, di sini ada 696.850.000. Kita cek dengan yang ada di neraca apakah sama atau tidak. Account receivable ya, 0 selisihnya, artinya sudah sama. Kemudian yang berikutnya di sini untuk hutang 622.218.750. Kita cek dengan saldo akun yang ada di neraca saldo. Akun payable ya, ini sama. 0 selisihnya, artinya sudah sama. Kemudian jika sudah sama, untuk saldo awal ini kita catat terlebih dahulu ke masing-masing komponen. Yang pertama untuk daftar persediaan ini kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan. Yang pertama di sini ada lemari panjang tipe 1 45 unit, harganya 4.062.500 per unitnya. Kita masukkan ke dalam inventory card di sini ya. Desember tanggal 1, beginning balance atau saldo awal.
Jadi langsung kita masukkan di kolom saldo sini ya. 45 unit, 4.062.500 per unitnya, dan jumlahnya 182.812.500 rupiah. Sama dengan yang ada di saldo awal ini. Kemudian yang kedua, di sini untuk lemari panjang 42 unit, harganya 5.937.500. Kita masukkan juga ke dalam inventory card-nya. Ini untuk persediaan yang kedua. Lemari panjang tipe 2 ya, tanggal 1 beginning balance. Ini saldonya 42 unit, 5.937.500, dan jumlahnya 249.375.000. Sama dengan yang ada di daftar persediaan ini. Kemudian yang berikutnya untuk piutang per customernya ini perlu kita masukkan juga ke dalam subsidiary ledger akun receivable atau buku besar pembantu piutang. Karena nanti dalam entry jurnal ini kita akan langsung membuat atau memposting buku besar pembantu, baik itu pembantu utang maupun piutang. Jadi terlebih dahulu saldo ini harus kita masukkan. Jadi yang pertama ada toko Armida, ini ya. Ini sudah masuk semuanya. Ini toko Armida, saldo awalnya 249.768. Kemudian toko Lavender, ini saldo awalnya. Kemudian toko Marvelo, kemudian berikutnya toko Birlan. Jadi ada 4 customer sesuai dengan data yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya di sini untuk saldo hutang. Ini pun kita masukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Yang pertama ada PT Dirama, kemudian ada PT Andara. Ini masing-masing saldonya. Jadi kita masukkan di sini ya, di saldo awal PT Dirama di sebelah kredit. Kemudian ini PT Andara, saldo awalnya di sebelah kredit. Kalau piutang tadi saldonya di sebelah debit ya. Kemudian jika sudah untuk saldo awal, berikutnya baru kita melakukan pencatatan transaksi. Di sini yang pertama nanti ada jurnal pembelian atau purchase journal. Kemudian ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian ada jurnal umum atau general journal. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian ada jurnal penjualan atau sales journal. Kemudian nanti ada buku petty cash, dan berikutnya ada inventory card yang sudah kita masukkan saldo awalnya tadi. Kemudian ada subsidiary ledger untuk akun receivable, dan ini untuk akun payable. Jadi inilah yang akan kita kerjakan dalam entry jurnal. Jadi kita masuk transaksi yang pertama, di mana di sini untuk dokumen 01, buktinya adalah bukti kas keluar. Dibayarkan bagian gaji dan upah Rp31.250.000. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Pencatatan yang digunakan oleh PT Jayatama di sini adalah accrual basis. Artinya untuk gaji bulan November ini sudah dibuat penyesuaian di 30 November. Dan dapat kita lihat dalam neraca saldo per 30 November ini ada akun yang namanya accrued expense. Artinya ini beban terutang sebesar 31.250.000. Ini sama dengan jumlah gaji ini. Berarti gaji ini sebelumnya sudah diakui di 30 November. Maka untuk pembayarannya bukan lagi dibebankan kepada beban gaji, tapi dibebankan ke akun ini, accrued expense. Kita catat dalam payment cash journal. Di sini untuk tanggal, kita buat tanggalnya adalah tanggal 1 Desember. Kemudian invoice number kita buat di sana untuk bukti kas keluarnya. Kemudian description kita buat di sini, keterangannya adalah
bagian gaji dan upah. Kemudian kita masuk ke kolom debitnya di order ini. Akunnya di sini kita buat akunnya adalah accrued expense sesuai dengan yang ada di neraca saldo ini tadi. Kemudian jumlahnya kita masukkan di total ini sebesar 31.250.000 dan di kreditnya di sini cash in bank sebesar 31.250.000. Jadi ini transaksi yang pertama ya. Kemudian jika sudah, jangan lupa untuk dokumen transaksi ini dilakukan penandatanganan, karena penandatanganan di sini masuk dalam unsur penilaian uji kompetensi. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang kedua, di mana di sini adalah bukti kas masuk diterima dari Seni Andrea 1.875.000 rupiah, pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2021 atas nama Seni Andrea. Berarti kita masuk atau kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 2 Desember. Kemudian invoice numbernya kita buat bukti kasnya ini. Dan untuk deskripsinya di sini bisa kita buat karyawan, karena di sini diterima dari karyawan. Dan jumlah ini di debitnya dia akan masuk ke dalam kolom cash in bank karena penerimaan kas ya. Kemudian di kreditnya di sini masuk ke kolom order, bukan akun receivable ya. Nama akunnya di sini kita buat order receivable atau piutang lainnya. Berapa besarnya? Tentu sebesar jumlah yang diterima ini. Jadi antara debit dan kredit ya, balance-nya sama-sama 1.875.000. Kemudian jika sudah bukti transaksi, kita lakukan penandatanganan dan kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga. Di sini adalah bukti kas keluar dibayar kepada PT Andara 316.098.750 rupiah, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November 2021 dan termin 3/15 N45. Artinya di sini akan mendapat potongan 3% jika dibayar kurang atau sama dengan 15 hari setelah transaksi. Berarti transaksinya tanggal 23. Kalau dibayar tanggal 4, artinya dia belum lewat 15 hari. Berarti akan mendapat potongan. Potongannya berapa persen? Tentu di sini 3%. Berapa jumlah utang yang dibayar? Kita dapat melihat dari sini saldo awal akun payable. Kita lihat supplier dari PT Andara. Sesuai dengan tanggal yang dibayar, di sini adalah transaksi 23 November 2021. Berarti ini transaksi 23 November 2021. Besar utangnya adalah 325.875.000. Jadi inilah jumlah utang yang dibayar oleh PT Jayatama. Berarti kita buat dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi kita tulis tanggalnya di sini tanggal 4. Kemudian untuk invoice numbernya kita buat sesuai dengan bukti ini, dan deskripsinya bisa kita buat nama perusahaan. Kemudian ini akan masuk ke dalam kolom akun payable di sebelah debitnya sebesar 325.875.000. Mengapa ini berbeda? Karena di sini sudah diterima bersih setelah dikurangi potongan 3%.
Kemudian di kreditnya, di sini akan masuk cash in bank sebesar 316.098.750 rupiah, dan selisihnya tadi masuk dalam akun lainnya atau other akun, namanya purchase diskon atau potongan pembelian. Berapa besarnya? Tentu 3% dari jumlah utang. Karena tadi utangnya adalah 325.875.000, maka potongannya sebesar 3% dari jumlah utang ini. Jika kita hitung secara manual lagi, sama dengan 3% dikalikan dengan jumlah utangnya ini, sama ya, 9.776.250. Dan jumlah utang ini setelah dilakukan pembayaran harus kita catat dalam buku besar pembantu hutang PT Andara. Kita masukkan di sini PT Andara ya. Kita buat tanggalnya tanggal 4. Kemudian keterangan atau deskripsinya kita buat pembayaran atau payment di sebelah debit sebesar 325.875.000. Jadi sebesar saldo awal ini. Berarti sekarang saldonya, karena sebelumnya di sebelah kredit, sekarang di debit, berarti dikurang, maka menjadi 0. Berarti hutang kepada PT Andara sekarang tidak ada lagi. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang keempat, voucher kas kecil tanggal 5 ya, dibayar kepada toko serba ada 1.218.750 rupiah. Berarti kita langsung fokus ke petty cash atau kas kecil. Tanggal di sini kita buat tanggal 5. Kemudian invoice number kita buat buktinya ini. Dan deskripsinya kita buat di sini adalah pembelian perlengkapan sesuai dengan keterangan ini. Kemudian akun yang kita pakai di sini, karena di sini merupakan perlengkapan, maka kita catat dalam akun office supplies atau perlengkapan kantor. Berapa jumlahnya? Kita masukkan jumlah yang dibayar ini, yaitu 1.218.750 rupiah. Dan di kreditnya tentu adalah petty cash sebesar 1.218.750 rupiah. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi di tanda tangan. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang nomor 5, di mana di sini terjadi penjualan. Karena di sini yang mengeluarkan faktur adalah PT Jaya Tama kepada toko Lavender. Artinya PT Jaya Tama menjual kepada toko Lavender. Tanggalnya tanggal 6. Kemudian ini terminnya 2/10 N30. Nama barang lemari panjang tipe 1 20. Kemudian lemari panjang tipe 2 18. Ini harga per unitnya. Kemudian ini total harga. Dan jumlah penjualan 263.375.000. PPN 10% dari jumlah, sehingga totalnya menjadi 289.712.500. Ini berarti nanti akan ada 4 pencatatan ya. Jadi yang pertama nanti masuk dalam jurnal penjualan mengakui piutangnya ini. Kemudian akan masuk dalam inventory card, mencatat persediaan yang keluar. Kemudian akan masuk dalam general journal, mengakui harga pokok penjualan. Dan yang terakhir masuk dalam subsidiary ledger akun receivable, mencatat piutang kepada toko Lavender. Sekarang yang pertama kita catat dulu dalam sales journal atau jurnal penjualan. Kita buat tanggalnya tanggal 6. Kemudian invoice number kita buat buktinya ini, dan deskripsinya di sini kita buat penjualan toko Lavender. Kemudian di debitnya masuk kolom akun receivable sebesar totalnya ini
289, 712, 500. Dan di sebelah kreditnya masuk dalam kolom sales of merchandise sebesar jumlah ini 263, 375. Kemudian paid in atau PPN masukannya sebesar 26.337.500. Kemudian jika sudah kita catat dalam jurnal penjualan, berikutnya kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan. Tanggalnya kita buat sesuai transaksi tanggal 6. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti transaksi ini. Dan deskripsinya di sini kita buat sales toko lavender. Tentu akan masuk dalam kolom out ya, karena dijual. Yang lemari panjang di sini adalah 20. Ya, kita masukkan kuantitinya adalah 20. Karena di sini hanya ada satu jenis persediaan, berarti kita ambil harga yang 4.062.500 ini. Dan jumlahnya di sini sebesar 81.250.000. Sekarang kita hitung saldo. Karena di sini sebelumnya ada 45, kemudian keluar 20, tentu tinggal 25 dan harganya tetap karena tidak ada perubahan. Sekarang saldonya berarti tinggal 101.562.500. Kemudian kita masukkan untuk yang persediaan kedua, tanggalnya sama, kita buat tanggal 6. Kemudian invoice-nya di sini kita buat sesuai bukti dan deskripsinya kita buat penjualan atau sales toko lavender. Masuk dalam kolom out ya, sebesar 18 jumlahnya. Kemudian harganya kita ambil harga yang ini karena cuma ada satu jenis persediaan. Jumlahnya sekarang 106.875.000. Ini kuantiti dikali price nya, dapatnya 106.875. Dan sekarang kuantitinya, saldonya tadinya 42, keluar 18, berarti tinggal 24. Dan harganya tetap 5.937.500. Dan saldonya sekarang di sini tinggal 142.500.000 rupiah. Setelah kita catat dalam kartu persediaan, berarti kita sudah mengetahui berapa harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Ini kita catat dalam jurnal umum atau general journal tanggal 6. Kemudian invoice number-nya kita buat buktinya dan akunnya. Di sini ada dua akun ya, yang di debit cost of goods sold, yang di kreditnya merchandise inventory. Berapa besarnya? Yang sebelah debit kita ambil dari kartu persediaan tadi ya, sama dengan harga pokok barang yang pertama ditambah dengan harga pokok barang yang kedua ini tadi, 188.125, dan di kreditnya tentu sama ya, 188.125. Kemudian kalau sudah kita catat dalam general journal atau jurnal umum, selanjutnya kita catat dalam subsidiary ledger akun receivable. Nama tokonya di sini adalah toko lavender. Kita cari toko lavender. Ini ya, toko lavender ya. Kita buat tanggal 6. Kemudian di sini penjualan atau sales. Jumlahnya tentu di sebelah debit. Kemudian saldonya, karena sebelumnya debit, sekarang masuk di debit, berarti ditambah menjadi 517.825.000. Jadi ini ya di debit ya, sama dengan yang penjualannya ini tadi, 289.712.500, 289.712.500. Kemudian jika sudah dilakukan pencatatan di akun receivable subsidiary ledger, berarti untuk transaksi ini sudah selesai. Dan jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-6. Di sini adalah bukti kas
masuk diterima dari toko Armida 244.773.375 rupiah. Keterangan pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November termin 2/10 N30. Berarti kalau dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 7 belum lewat 10 hari, ini mendapat potongan 2%. Artinya jumlah yang diterima ini sudah bersih dikurangi dengan potongan. Ini akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas resip jurnal. Tanggalnya kita buat tanggal 7. Kemudian invoice numbernya kita buat bukti transaksinya ini. Dan deskripsinya bisa kita buat nama tokonya, yaitu dari toko Armida. Kemudian masuk dalam kolom cash in bank di sebelah debit sebesar jumlah yang diterima ini. Dan piutang yang diterima dapat kita lihat di buku pembantu piutang untuk toko Armida. Ini ya, toko Armida 249.768.750. Karena ini sudah dapat potongan nih. Berarti di sebelah kreditnya bisa kita masukkan di sini sebesar 249.768.750. Kemudian selisihnya di sini akan masuk di kolom order sebelah debit, namanya adalah sales discount atau potongan penjualan. Berapa besarnya? Tentu sebesar 2% dari piutang yang diterima. Berarti dari sini. Maka di sini akan diperoleh angka sebesar 4.995.375 rupiah. Ini hitungannya adalah 2% dikali dengan 249.768.750. Jadi antara debit dan kredit balance-nya, karena jumlah yang dikredit 249.768.750 dan di debitnya ada dua, cash in bank dengan order ini, sales discount. Kan jika kita hitung ini jumlahnya 249.768.750 sama dengan ini ya. Kemudian jika sudah kita catat dalam kas resip jurnal, berikutnya kita masukkan dalam buku besar pembantu piutang ini, toko Armida. Tanggalnya kita buat tanggal 7. Kemudian untuk deskripsi bisa kita buat resip atau penerimaan. Dan ini masuk kolom kredit sebesar 249.768.750. Karena dalam kas resip jurnal di sini piutangnya di sebelah kredit. Dan sekarang saldonya karena sebelumnya debit, ini masuk kredit menjadi dikurang 0. Dan jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi ditandatangani. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang ke-7. Di mana di sini ada nota kredit kepada toko Lavender. Ini yang mengeluarkan adalah PT Jaya Tama ya, kepada toko Lavender. Artinya kalau nota kredit berarti di sini terjadi retur penjualan atas barang yang pertama, lemari panjang tipe 1 unit. Kemudian lemari panjang tipe 2 1 unit. Ini harga per unitnya tentu sesuai dengan harga jual. Berarti atas nota kredit ini akan kita catat yang pertama ke dalam general journal. Tanggalnya bisa kita buat di sini tanggal 8. Di sini karena terjadi retur, berarti di sebelah debitnya adalah sales retur. Kemudian atas barang retur ini tentu ada PPN-nya, berarti PPN-nya ikut berkurang. Dan di sebelah kreditnya adalah akun receivable atau piutang dagang.
Biar tidak lupa ini kepada siapa, bisa kita buat keterangan di bawah. Ini toko lavender. Berapa jumlahnya? Jadi untuk sales returnnya tentu sebesar ini 14 juta. Kemudian value added tag-nya sebesar ini 1.400.000 dan di sebelah kredit piutangnya sebesar 15.400.000. Kemudian jangan lupa atas penerimaan barang ini dicatat dalam kartu persediaan. Yang pertama kita catat dulu untuk persediaan yang lemari panjang tipe 1. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 8. Kemudian invoice numbernya kita buat bukti transaksinya ini. Dan deskripsinya kita buat di sini adalah sales return dari toko lavender. Kalau return penjualan, tentu kita terima lagi barangnya. Berarti 1 unit kita masukkan sini. Dan harganya kita ambil harga pokok ini, bukan harga jual, tapi harga pokok. Kemudian jumlahnya di sini tentu tetap ya, karena cuma 1 unit, jadi 4.062.500. Dan saldonya sekarang tadinya ada 25, ini tambah 1, berarti menjadi 26. Harganya di sini tetap dan jumlah saldonya sekarang di sini sebesar 105.625.000. Dan kita catat lagi untuk barang yang kedua, tanggalnya di sini kita buat tanggal 8. Kemudian invoice numbernya kita buat nomor transaksi ini. Dan sini kita buat sales return toko lavender, barangnya masuk 1 unit ya, di 1 unit. Harganya kita ambil harga ini, harga pokok bukan harga jual, 5.937.500 dan jumlahnya di sini menjadi 5.937.500 karena cuma 1 unit. Dan saldonya sekarang tadinya 24 ditambah 1 ini menjadi 25. Sini harga per unitnya tetap dan jumlah saldonya sekarang menjadi 148.437.500. Ini dari 25 unit dikali 5.937.500. Kemudian atas penerimaan barang ini dicatat dalam general ledger tadi yang sebelumnya sudah mencatat piutang atau returnnya. Sekarang di sini kita catat lagi untuk penerimaan barangnya. Berarti di debitnya menerima barang, berarti Mercedes inventory, dan di kreditnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jadi karena barangnya diterima lagi, maka harga pokoknya berkurang. Ini awalnya. Cost of goods sold di sebelah debit dan Mercedes inventory di kredit. Sekarang karena barangnya diterima lagi, maka Mercedes inventory-nya menjadi di sebelah debit dan cost of goods sold-nya di sebelah kredit. Berapa besarnya? Berarti di sini kita ambil jumlah yang tadi dari inventory tadi. Ini jumlah barang yang kedua ditambah jumlah barang yang pertama. Ya 10 juta. Berarti di sebelah kreditnya pun 10 juta. Kemudian jangan lupa untuk akun receivable ini yang 15.400.000 kepada toko lavender dicatat juga dalam subsidiary ledger akun receivable. Cari toko lavender, ini toko lavender. Tanggalnya tanggal 8. Kemudian di sini deskripsinya kita buat sales return di sebelah kredit. Karena di sini di kredit ya, ini masuk di kredit 15.400. Jadi kita masukkan juga di sini di sebelah kredit. Berarti sekarang saldonya karena sebelumnya di debit, sekarang di kredit berarti dikurang. Tinggal 502.425.000. Dan jika sudah dilakukan pencatatan di sini, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-8. Di sini PT Andara kepada PT Jayatama. Faktur artinya PT Andara menjual kepada PT Jayatama. Berarti PT Jayatama melakukan pembelian. Syaratnya 3/15 N45. Lemari panjang tipe 1 24 unit harganya 4.000.000
65.000 per unitnya. Kemudian lemari panjang tipe 2 25 unit, harga per unitnya 5.940.000. Jadi jika dijumlahkan, jumlah harga nanti menjadi 246.060.000 dan PPN-nya 24.606.000 sehingga totalnya menjadi 270.666.000. Berarti kita akan mencatat ini ke dalam jurnal pembelian atau purchase jurnal. Jadi kita buat tanggalnya di sini adalah tanggal 9. Ya. Kemudian invoice number-nya kita masukkan ini, nomor buktinya, dan deskripsinya bisa kita buat pembelian PT Andara. Dan jumlah persediaannya di sini di sebelah debit sebesar ini 246.60. Kemudian yang 24.606.000 ini masuk dalam PET-in atau pajak pertambahan nilai masukan, dan di sebelah kreditnya akun payable sebesar 270.666.000. Kemudian jika sudah kita catat dalam jurnal pembelian, selanjutnya kita catat dalam kartu persediaan di tanggalnya. Di sini kita buat tanggal 9 sesuai dengan transaksi. Kemudian invoice number kita buat ini bukti transaksinya, dan deskripsinya di sini kita buat purchases dari PT Andara. Kalau pembelian tentu barangnya masuk ya, in sebesar ini untuk tipe 1 24, dan harganya di sini adalah 4.065.000. Jumlahnya 97.560. Atau kita bisa mengalihkan 24 dikali 4.065.000. Dan saldonya sekarang kita tidak bisa menggabungkan antara persediaan sebelumnya dengan yang baru masuk ini karena harganya di sini berbeda. Berarti yang pertama kita tulis dulu untuk persediaan yang sudah ada ini ya. Baru kita masukkan barang yang baru kita beli yang 24 unit ini dengan harga 65.000, maka kita masukkan di sini 24.4065 ini jumlahnya. Ini sekarang saldonya ada 2 jenis persediaan. Kemudian kita masukkan untuk lemari tipe 2 sama untuk tanggal, di sini kita buat tanggal 9. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor buktinya ini, dan untuk deskripsi kita masukkan di sini purchases PT Andara. Jumlah untuk tipe 2 adalah 25, ini 25. Kemudian harganya kita masukkan sesuai dengan harga beli ini, 5.940.000. Dan jumlahnya di sini adalah 148.500.000. Sama ya, 148.500.000. Dan saldonya di sini sama dengan persediaan sebelumnya, tidak bisa digabung karena harganya berbeda. Saldonya kita ambil yang pertama yang 25 unit ini dengan harga 5.937.500. Kemudian yang kedua kita ambil yang barang baru masuk ini 25 unit dengan harga 5.940.000. Jadi sekarang ada 2 jenis harga untuk saldo persediaan. Kemudian jika sudah kita catat dalam kartu persediaan, selanjutnya atas utang ini, karena di sini tadi terjadi utang ya, sebesar 270.666.000, kita catat dalam buku besar pembantu hutang atau akun payable. Kita cari untuk suppliernya adalah PT Andara, ini ya, PT Andara ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 9. Kemudian kita buat keterangannya di sini purchases, dan dalam jurnal pembelian di sini masuk di sebelah kredit. Maka dalam subsidiary ledger akun payable juga di sebelah
kredit. Dan saldonya karena sebelumnya 0, ini masuk di kredit, berarti sekarang saldo kredit 270.666.000. Jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi ditandatangani. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-9. Di sini bukti kas keluar dibayar kepada Bank SMK 13.950.000 rupiah. Keterangan pembayaran angsuran utang bank dengan rincian angsuran pokok 9 juta, bunga pinjaman 4.950.000. Jadi jumlahnya 13.950.000. Jadi atas bukti kas keluar ini berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Tanggalnya kita buat tanggal 10. Kemudian invoice-nya kita masukkan booknya ini. Kemudian untuk deskripsinya kita buat di sini Bank SMK. Kemudian masuk ke dalam kolom order di sebelah debitnya, bukan akun payable, karena di sini utang bank, bukan utang dagang. Berarti akun yang pertama di sini adalah bank loan atau pinjaman bank. Berapa besarnya? Sebesar angsuran pokoknya 9 juta. Dan yang kedua di sini kita ada bunga pinjaman, berarti kita masukkan ke dalam interest expense atau beban bunga. Berapa besarnya? 4.950.000. Dan jumlah yang dibayar tentu di kreditnya masuk dalam akun cash in bank. Berapa di sini? 13.950.000. Dan jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa dokumen ditandatangani. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-10. Di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada Giget Agensi sejumlah Rp625.000 pembayaran biaya iklan. Jadi kalau di sini voucher kas kecil tentu kita catat dalam petty cash. Kita buat tanggalnya tanggal 11. Kemudian invoice numbernya kita masukkan bukti transaksi ini. Dan untuk di description di sini kita masukkan keterangannya yaitu pembayaran biaya iklan. Dan akun yang kita gunakan tentu menggunakan akun advertising expense karena biaya iklan. Kemudian jumlah yang kita masukkan di sini sebesar yang dibayar yaitu 625.000 dan di kreditnya petty cash sebesar 625.000. Jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-11. Di mana di sini ada bukti kas masuk diterima dari toko lavender 228.112.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November 2021 termin 2/10 N30. Sekarang kita lihat apakah di sini masih berlaku masa potongan atau tidak. Transaksinya tanggal 30 November dan dibayar tanggal 13 Desember. Artinya sudah lewat dari 10 hari. Berarti tidak mendapat potongan. Jumlah uang yang diterima ini berarti sebesar jumlah piutangnya. Kita catat dalam kas resip jurnal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 13. Kemudian invoice number kita masukkan nomor bukti ini. Dan untuk description kita buat keterangan toko lavender. Berapa jumlah yang diterima? Sebesar
Rp228.112.500. Jadi kita masukkan di debitnya cash in bank. Kemudian karena sudah lewat masa potongan tidak ada diskon, dan di kreditnya kita masukkan akun receivable sebesar jumlah yang diterima, yaitu Rp228.112.500. Dan jika sudah kita catat dalam kas resip jurnal, selanjutnya kita catat dalam subsidiary ledger akun receivable. Kita cari di sini untuk toko lavender, tanggalnya kita buat tanggal 13. Kemudian di deskripsinya kita buat di sini resip atau penerimaan. Jumlahnya di sebelah kredit sebesar Rp228.112.500. Sekarang kita hitung saldo. Sebelumnya di sini di debit, kemudian ini masuk di kredit, berarti dikurang. Ya, maka dapat di sini Rp274.312.500 saldo piutang toko lavender. Kemudian jika sudah kita catat di subsidiary ledger, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-12. Di sini kembali bukti kas masuk dari toko Marvelo sebesar Rp203.568.750. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20 November 2021, termin 2/10 N30. Dan kita lihat apakah di sini masih mendapat potongan atau tidak. Transaksi penjualan tanggal 20 November, kemudian dibayar tanggal 14 Desember. Artinya sudah lewat masa potongan, yaitu 10 hari. Berarti tidak mendapat diskon atau potongan. Berarti jumlah piutang yang diterima sebesar kas masuk ini. Ini kita catat dalam kas resip jurnal. Kita buat tanggalnya tanggal 14. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti transaksinya. Dan deskripsinya kita buat toko Marvelo. Kemudian cash in bank sebesar jumlah yang diterima ini masuk di sebelah debit, dan di kreditnya masuk kolom akun receivable sebesar Rp203.568.750. Kemudian kita catat lagi dalam subsidiary ledger akun receivable. Kita cari customer toko Marvelo. Ini ya. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 14. Kemudian deskripsinya kita buat resip atau penerimaan. Kemudian masuknya di sebelah kredit. Kemudian kita hitung saldo, sebelumnya di debit dan masuk di kredit maka dikurang. Berarti sekarang saldonya 0. Jika sudah dicatat di sini, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-13. Di mana di sini ada PT Jaya Tama mengeluarkan faktur kepada toko Marvelo. Berarti ini merupakan faktur penjualan. Tipe barang atau nama barang, lemari panjang tipe 1 14 unit, kemudian lemari panjang tipe 2 15 unit. Ini harga jual per unitnya. Kemudian diperoleh jumlah harga Rp204.312.500. PPN 10% dapat Rp20.431.250.
dan totalnya Rp224.743.750. Atas faktur ini, yang pertama kita masukkan ke sales jurnal dulu. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 15. Kemudian untuk invoice number kita masukkan nomor bukti ini. Dan deskripsinya kita buat penjualan toko Marvelo. Di kolom debit masuk ke akun receivable sebesar total ini Rp224.743.750. Kemudian di kreditnya masuk kolom sales of merchandise sebesar jumlah ini Rp204.312.500. Dan VAT in-nya merupakan PPN ini Rp20.431.250. Selanjutnya kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan atas penjualan barang ini. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 15. Kemudian invoice number kita masukkan buktinya. Dan definisinya kita buat penjualan atau sales toko Marvelo. Kemudian karena ini penjualan berarti barangnya berkurang atau out. Berapa unit? Untuk tipe 1 di sini 14 unit. Kita masukkan 14 unit. Kemudian karena di sini ada dua harga dan metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah FIFO, berarti kita ambil harga yang pertama dulu. Kita masukkan di sini harga yang pertama Rp4.062.500. Ini harga yang pertama. Kemudian amonnya atau jumlahnya di sini diperoleh sebesar Rp56.875.000. Ini merupakan perkalian dari kuantiti dikali price per unitnya ini. Sekarang kita hitung saldo. Sebelumnya di sini ada 26, kemudian keluar atau dijual 14. Berarti di sini tinggal 12. Dan harganya masih tetap ya. Dan saldonya Rp48.750.000. Ini perkalian dari 12 dikali 4.062.500. Kemudian yang kedua, karena tidak ada pengeluaran atas barang yang ini, kita pindahkan saja. 24 harganya Rp4.065.000 dan saldonya Rp97.560.000. Kemudian kita catat persediaan yang kedua, di mana tanggalnya kita buat tanggal 15. Kemudian invoice number kita buat sesuai bukti transaksi ini. Dan berikutnya description kita buat penjualan atau sales toko Marvelo. Masukkan ke kolom out untuk quantity sebesar 15. Kemudian harganya kita ambil dari harga yang pertama ini, karena ada dua harga. Kita ambil yang Rp5.937.500 karena metodenya metode FIFO. Jadi kita masukkan di sini dan sekarang diperoleh jumlah sebesar Rp89.062.500. Ini merupakan perkalian dari 15 dikali 5.937.500. Sekarang kita hitung saldo. Sebelumnya ada 25, kemudian keluar 15. Berarti di sini tinggal 10. Dan harganya Rp5.937.500, maka diperoleh jumlah Rp59.375.000. Kemudian untuk persediaan yang kedua, karena tidak berkurang, kita pindahkan saja. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa harga pokok atau cost of goods sold-nya, kita catat dalam general
jurnal atau jurnal umum. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 15. Kemudian invoice number kita buat sesuai bukti transaksi ini. Kemudian akunnya kita gunakan. Di debitnya adalah cost of goods sold. Di kreditnya di sini adalah merchandise inventory. Berapa jumlahnya? Kita ambil jumlah yang sudah kita catat dalam kartu persediaan tadi. Ini harga pokok barang yang kedua ditambah harga pokok barang yang pertama tadi. Ini kita enter, dapatlah 145.937.500. Kemudian yang di kreditnya merchandise inventory kita kopikan saja. Kemudian selanjutnya atas penjualan ini kita catat dalam subsidiary ledger akun receivable. Kita masukkan ke customer toko Marvelo. Kita buat tanggal 15. Kemudian keterangannya adalah sales atau penjualan. Masuknya di kolom debit sebesar 224.743.750. Dan saldonya karena sebelumnya 0, berarti kita pindahkan saja 224.743.750. Dan jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, selanjutnya kita lakukan penandatanganan atas bukti transaksi ini. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang ke-14, di mana di sini ada bukti kas keluar. Dibayar kepada PT Dirama 297.343.750 rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 November 2021 dan termin 3/15 N45. Sekarang kita lihat apakah di sini masih mendapat potongan atau tidak. Transaksi tanggal 15 November 2021 dan dibayar tanggal 17 Desember 2021. Berarti sudah lewat dari 15 hari, berarti tidak mendapat potongan. Jumlah utang yang dibayar berarti sebesar pengeluaran kas ini karena tidak ada diskon. Kita catat dalam kas payment journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 17. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti transaksi ini. Dan deskripsinya kita buat PT Dirama. Akun payable yang dibayar di kolom debit sebesar 297.343.750 rupiah. Kemudian di kreditnya masuk kolom cash in bank sebesar 297.343.750 rupiah. Selanjutnya atas pembayaran hutang ini kita catat dalam subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan dalam supplier PT Dirama. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 17. Kemudian deskripsinya kita buat payment atau pembayaran. Jumlahnya tadi di sebelah debit untuk utangnya sudah debit. Nah, kita masukkan di sebelah debit sini 297.343.750 rupiah. Dan saldonya sekarang kita hitung, sebelumnya di kredit, sekarang masuk di debit, berarti di sini kita kurang menjadi 0. Selanjutnya jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan sebagai tanda transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-15. Di sini ada bukti kas keluar.
dibayar kepada PLN, PDAM, dan Telkom Rp2.625.000. Pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Karena di sini bukti kas keluar, berarti kita catat dalam kas payment journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 19. Kemudian deskripsinya atau keterangan kita buat ini dibayar kepada PLN, PDAM, dan Telkom. Kemudian kita masukkan di kolom debit, pilih yang order. Nama akunnya kita sesuaikan. Karena di sini PLN, PDAM, dan Telkom, maka kita pilih akun elektrik, telepon, dan water expense. Berapa jumlahnya? Kita masukkan sebesar yang dibayar, Rp2.625.000. Dan di kreditnya masuk cash in bank sebesar Rp2.625.000. Jika sudah dilakukan pencatatan dokumen transaksi, kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi selanjutnya yang ke-16. Di mana di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Dirama kepada PT Jaya Tama. Berarti PT Jaya Tama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 24, kemudian lemari panjang tipe 2 15. Ini harga per unitnya, dan diperolehlah jumlah di sini 186.649.500. PPN 10%, dapatnya adalah 18.664.950, dan totalnya menjadi 205.314.450. Di atas pembelian ini kita catat dalam purchase journal. Kita masukkan untuk tanggal di sini adalah tanggal 20. Kemudian invoice numbernya kita masukkan nomornya ini, dan deskripsinya kita buat pembelian dari PT Dirama. Merchandise inventory-nya berapa? Di kolom debit kita ambil jumlah ini 186.649.500. Kemudian paid in-nya atau PPN masukannya kita ambil PPN-nya ini. Kemudian di kreditnya masuk akun payable sebesar total 205.314.450. Kemudian atas pembelian barang ini kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan. Barang yang pertama kita beli di sini adalah lemari tipe 1. Kita buat tanggalnya tanggal 20. Invoice number kita masukkan nomor bukti. Kemudian deskripsinya kita buat purchase dari PT Dirama. Karena pembelian berarti barangnya masuk. Quantity untuk tipe 1 adalah 24. Kemudian harganya kita masukkan 4.063.000, dan amount atau jumlahnya sebesar 97.512.000, atau ini merupakan perkalian dari quantity dan price ini. Dan sekarang kita hitung saldonya. Karena di sini menggunakan metode FIFO, harganya terjadi perbedaan, berarti tidak bisa digabung. Jadi kita masukkan satu-satu. Dimana yang pertama di sini 12, kemudian 24, dan yang terakhir 24. Ini yang baru masuk. Kemudian harganya kita masukkan yang pertama 462.500, yang kedua 4065, kemudian yang ketiga 4063. Ini harga yang baru. Dan kita masukkan untuk persediaan yang kedua, di mana tanggalnya di sini kita buat tanggal 20. Kemudian invoice number kita buat sesuai bukti transaksi. Kemudian deskripsinya kita buat purchase PT
dirama. Dan masuk kolom in sebesar 15 untuk unitnya. Harganya kita masukkan 5.942.500 dan jumlah atau amonya sebesar 89.137.500. Ini dia. Atau ini merupakan perkalian dari quantity dikali price. Kemudian untuk saldo, karena metode FIFO kita tidak bisa menggabung dan kita buat satu per satu dengan 3 harga yang berbeda. Kayak yang pertama di sini 10, kita ambil saldo yang pertama masuk ini ya, harganya 59.37.500. Kemudian yang kedua 15, kemudian yang kedua 25, ini 25, harganya 5.940.000. Dan yang ketiga 15, ini barang yang baru dibeli, harganya 5.942.500. Kemudian ini totalnya. Kemudian jika sudah kita catat dalam kartu persediaan, kita akui dalam subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan suppliernya PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 20. Kemudian definisinya kita buat purchases dan hutangnya di sini tentu masuk di sebelah kredit ya, sebesar 205.314.450 dan saldonya karena sebelumnya kosong sekarang masuk di kredit, berarti tinggal kita pindahkan. Jika sudah, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-17. Di mana di sini ada memorial bagian keuangan. Lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa kebijakan perusahaan dalam melakukan penghapusan piutang adalah menggunakan metode tidak langsung. Artinya sudah dibuat cadangan atas kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Dan di sini pun disebutkan dengan jelas, lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50%. Berarti kita lihat di buku besar pembantu piutang toko berlan. Jadi saldonya 15.400.000. Kita hapuskan 50%-nya. Nah, kita catat dalam General Journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 21. Kemudian invoice number-nya kita masukkan bukti transaksi. Dan akun yang kita gunakan di sini karena tadi metode yang digunakan adalah metode tidak langsung atau cadangan, dan di sini pun disebutkan piutang yang sudah dicadangkan. Berarti di sebelah debit di sini akunnya adalah allowance for debtful debt atau cadangan kerugian piutang. Dan di kreditnya di sini adalah akun receivable. Biar jelas kita kasih keterangan di bawahnya bahwa ini kepada toko berlan. Berapa jumlah yang dihapuskan? Kita masukkan dulu untuk akun receivable-nya di sini sebesar 50% dari saldo piutang toko berlan. Saldonya kita lihat di sini tadi 15.400.000. Dapatlah 7.700.000. Sekarang kita lihat berapa jumlah cadangan kerugian piutang yang sudah dilakukan pencatatan. Ini bisa kita lihat di neraca saldo 30 November ini. Berarti ada akun namanya cadangan kerugian piutang ini. Saldonya adalah 6.968.500. Sedangkan piutang yang dihapuskan di sini
7.700.000. Jadi sekarang kita masukkan dulu jumlah cadangan yang ada, yaitu 6.968.500. Kekurangannya bagaimana? Kita masukkan ke dalam akun di sini namanya uncollectible account atau piutang tak tertagih, karena cadangannya tidak mencukupi sebesar piutang yang dihapuskan. Maka kekurangannya kita anggap sebagai biaya kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Berapa besarnya? Kita kurangkan saja 7.700.000 dikurang cadangan yang sudah ada. Berarti 731.500. Dan atas penghapusan piutang ini berarti piutang kepada toko berlan berkurang. Maka kita catat dalam buku besar akun receivable toko berlan. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 21. Kemudian keterangannya apa? Padep ya, atau penghapusan piutang atau kerugian piutang di sebelah kredit. Karena dalam general journal di sini piutangnya di sebelah kredit. Berapa besarnya? 7.700.000. Berarti saldonya sekarang tinggal 7.700.000 atau 50% dari piutangnya. Kemudian jika sudah selesai dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-18. Di mana di sini ada nota debit yang dikeluarkan oleh PT Jayatama kepada PT Dirama. Kalau nota debit artinya di sini terjadi retur pembelian. Karena sebelumnya PT Jayatama membeli dari PT Dirama. Lemari panjang tipe 1 2 unit dan lemari panjang tipe 2 2 unit. Ini harganya yang diretur. Kemudian ini PPN dan ini total. Berarti atas retur ini atau nota debit ini akan dicatat dalam general journal atau jurnal umum. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 22. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor bukti dan akunnya kita masukkan akun payable. Karena pembelian sebelumnya di sini pembelian kredit. Barangnya kita kembalikan, berarti hutangnya berkurang. Maka hutangnya di sebelah debit. Kemudian di kreditnya sini kita masukkan merchandise inventory. Karena barangnya dikembalikan, tentu barangnya berkurang, makanya di sebelah kredit. Dan atas pembelian ini sebelumnya ada PPN masukan ya, makanya PPN-nya juga ikut berkurang. Berapa harganya? Jadi untuk akun payable-nya kita buat sebesar total ini 22.012.100. Ya, kita masukkan di sini 22.012.100. Kemudian untuk merchandise inventory-nya sebesar 20.011.000 dan PPN-nya sebesar 2.100.100. Biar jelas ini hutang kepada siapa, kita buat keterangannya di bawah, PT Dirama. Kemudian kita catat dalam inventory card sebagai pengurang atas persediaan. Kita buat untuk tipe 1 tanggalnya, sini kita masukkan tanggal 22. Kemudian kita masukkan bukti transaksi sebagai invoice-nya. Dan deskripsinya di sini kita masukkan purchase retur atau retur pembelian. Barangnya keluar sebanyak 2 unit ya. Kemudian untuk harganya sebesar harga belinya ini tadi 4.063.000 dan jumlahnya sekarang menjadi 8.126.000.
Ini ya, 8.126.000 atau perkalian dari kuantiti dikali dengan price-nya. Sekarang kita hitung saldo barang yang dikembalikan yang pembelian terakhir ini ya. Berarti ini yang berkurang, sedangkan yang atas ini tetap. Nah, kita masukkan dalam saldo di sini. Yang 12 tetap 12, yang 24 kedua tetap 24, dan 24 yang terakhir inilah yang dikembalikan, sehingga berkurang 2 tinggal 22. Dan untuk harganya tetap. Kemudian kita masukkan barang yang kedua, tanggalnya kita buat di sini tanggal 22, invoice-nya kita buat nomor bukti, dan deskripsinya kita masukkan purchase return PT Dirama. Kita masuk ke kolom out karena barangnya keluar sebanyak 2 unit. Kemudian harganya kita masukkan ini 5.942.500, dan amonnya kita masukkan sesuai dengan harga di nota debit 11.885.000 ya. Dan sekarang untuk saldo, berarti yang berkurang adalah persediaan yang terakhir dibeli ini, karena inilah yang dikembalikan. Sedangkan yang atas tetap. Maka kita masukkan di sini untuk saldo yang pertama tetap 10, yang kedua tetap 25, dan yang ketiga ini menjadi 13 karena dikembalikan 2. Dan setelah kita catat dalam inventory card, tentu hutang si PT Dirama ini sekarang berkurang karena di sini ada hutang dari di sebelah debit. Berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang. Kita masukkan PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 22, kemudian deskripsinya kita buat purchase return di sebelah debit ya, karena berkurang hutangnya 22.012.100 ini. Dan sekarang saldonya sebelumnya di kredit, ini masuk di debit, berarti dikurang. Tinggal 183.302.350. Jika sudah dilakukan pencatatan, selanjutnya bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-19. Dimana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada tuan ongkos Rp650.000. Pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak masuk ke dalam akun maintenance expense atau biaya pemeliharaan. Karena di sini voucher kas kecil, berarti langsung kita masukkan ke petty cash. Kita buat untuk tanggalnya di sini tanggal 23. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti ini. Dan deskripsinya kita buat perbaikan lantai toko. Kemudian akunnya, karena di sini sudah disebutkan ke akun maintenance expense, kita tinggal masukkan akun ini. Dan jumlahnya sebesar 650.000. Di kreditnya kas kecil atau petty cash 650.000. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-20. Dimana di sini ada PT Jayatama mengeluarkan faktur kepada toko Armida. Berarti terjadi penjualan lemari panjang tipe 1 20 unit dan lemari panjang tipe 2 18 unit. Ini harga jualnya dan diperoleh jumlah di sini 263.375.000. PPN
26.337.500 dan totalnya menjadi 289.712.500. Atas faktur penjualan ini kita catat yang pertama dalam jurnal penjualan atau sales journal. Kita buat untuk tanggalnya tanggal 24. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti ini. Dan deskripsinya kita buat penjualan toko Armida. Jumlah di sebelah debit masuk ke akun receivable sebesar total harga ini, yaitu 289.712.500. Dan di sebelah kreditnya masuk ke sales of merchandise sebesar 263.375.000 dan PPN-nya atau paid-in-nya sebesar 26.337.500. Kemudian atas penjualan ini kita akan mengakui berapa harga pokok atau cost of goods sold barang yang dijual ini, dengan terlebih dahulu kita mencatat di kartu persediaan. Kita masukkan barang yang pertama, tanggalnya di sini kita buat tanggal 24. Kemudian invoice numbernya kita masukkan nomor buktinya. Dan deskripsinya kita buat penjualan atau sales pada toko Armida. Karena penjualan berarti barangnya out atau keluar. Berapa unit di sini yang dijual? 20 unit. Sekarang kita lihat saldo persediaan. Karena di sini metode yang digunakan adalah FIFO, berarti barang yang dijual kita ambil yang pertama ini dulu. Yang dijual di sini adalah 20, yang pertama di sini ada 12. Kita masukkan 12. Berarti kurangnya masih 8 ya, karena 20 dikurang 12 berarti di sini masuk lagi 8. Harganya kita ambil yang pertama, harga 4.062.500 dan yang 8 harga 4.065.000. Kemudian di sini akan diperoleh jumlah masing-masing 48.750.000 dan 32.520.000. Sekarang kita hitung saldo di sini. Untuk yang 12 sudah habis karena keluar 12, dan yang 24 karena keluar 8, berarti di sini tinggal ada 16. Kemudian yang 22 masih tetap ya, karena belum ada terjual. Dan kita masukkan untuk yang kedua, di sini tanggalnya kita buat tanggal 24. Kemudian invoice numbernya kita buat 73-PJ. Dan deskripsinya kita buat sales toko Armida. Kita lihat terlebih dahulu saldo persediaan kita. Yang dijual di sini 18 dan metode yang digunakan FIFO, berarti kita ambil barang yang paling atas ini dulu. Berarti keluar di sini 10 karena ada 10 ya. Kurangnya berapa? Tentu 8 ya. Karena di sini 18. Berarti yang kedua di sini 8. Dan harganya kita masukkan yang 10 harga 5.937.500 dan yang 8 harga 5.940.000. Maka di sini akan diperoleh masing-masing untuk yang pertama 59.375.000 dan yang kedua 47.520. Ini merupakan perkalian dari kuantiti dan harga ini. Dan sekarang untuk saldo kita hitung. Yang 10 ini tentunya habis karena sudah keluar 10. Dan yang 25 ini keluar 8, berarti masih ada sisa di sini yaitu sebesar 17. Dan yang 13 ini karena belum ada keluar berarti masih tetap. Dan harganya kita ambil harga yang ini
dan yang harga kedua. Kemudian atas barang yang keluar atau terjual ini, kita akui harga pokok atau cost of goods sold-nya di jurnal umum atau general journal. Maka kita buat di sini untuk transaksi tanggal 24. Untuk invoice kita masukkan bukti transaksi, dan akun yang akan kita gunakan di debitnya tentu adalah cost of goods sold, dan di kreditnya merchandise inventory. Berapa jumlahnya di sini? Kita ambil dari kartu persediaan atas barang yang keluar tadi. Maka kita tambahkan yang pertama 48750, ini barang yang tipe 1 ya. Kemudian ditambah dengan 32520. Kemudian ditambah lagi barang yang kedua. Ini barang yang kedua 59375 dan ditambah 47520. Nah, kita enter. Ya, dapat 188165. Inilah cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Kemudian untuk persediaan barang dagang tentu jumlahnya sama. Dan setelah kita akui harga pokok penjualan, selanjutnya akan kita catat dalam buku besar pembantu piutang toko Arnida. Nah, kita masukkan ke toko Arnida. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 24 dan deskripsinya di sini kita buat sales. Karena di sini penjualan, tentu piutangnya di sebelah debit ya. Dapat kita lihat di sini, ini di sebelah debit. Berapa jumlahnya? Sebesar 289.712.500 sesuai dengan piutang ini. Nah, kita catat di sini. Kemudian saldonya, karena sebelumnya di sini 0, berarti kita pindahkan saja yang ini. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-21. Voucher kas kecil dibayar kepada percetakan Livana Rp500.000. Pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember 2021 Rp500.000. Karena di sini voucher kas kecil, berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 25. Kemudian invoice numbernya kita buat sesuai bukti transaksi ini. Keterangan di sini bisa kita buat pembayaran biaya newspaper dan tabloid. Dan untuk akun kita bisa melihat yang ada di trial balance ini yang sesuai dengan newspaper dan tabloid. Kita masukkan dalam petty cash di sini sebelah debit. Akun, nama akunnya adalah newspaper and tabloid. Berapa duitnya? 500.000. Dan di kreditnya petty cash 500.000. Jika sudah, jangan lupa dokumen dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya tanggal 22. Di sini ada PT Andara mengeluarkan faktur kepada PT Jayatama. Berarti PT Jayatama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 10, lemari panjang tipe 2 16. Ini harga belinya dan ini jumlah keseluruhannya 135.050.000 dan PPN-nya 13.505.000. Diperolehlah total harga 148.555.000. Atas faktur pembelian ini akan kita catat dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Kita masukkan
tanggalnya di sini tanggal 26. Kemudian invoice number kita masukkan buktinya ini. Dan deskripsinya kita buat pembelian PT Andara. Karena barang yang dibeli, berarti debitnya masuk ke merchandise inventory. Berapa duitnya? 135.05.10. Kemudian paid in-nya kita masukkan PPN-nya ini 13.505.000. Dan di kreditnya akun payable sebesar 148.555.000. Kemudian atas pembelian ini tentu barang kita akan bertambah karena ada barang masuk. Berarti harus kita catat dalam kartu persediaan. Kita masukkan di sini untuk barang tipe 1. Tanggalnya kita buat tanggal 26. Kemudian invoice number-nya kita buat sesuai bukti transaksi. Dan deskripsinya kita buat di sini purchases dari PT Andara. Karena pembelian berarti barang masuk atau in. Berapa di sini? Tipe 1 10 unit. Dan harganya kita ambil sesuai faktur yaitu 4.025.000. Dan amount atau jumlahnya di sini menjadi 40.250.000. Sekarang kita hitung berapa saldo persediaan kita. Karena metodenya di sini metode FIFO, berarti tidak bisa ditampur ya, atau digabung karena harganya berbeda. Berarti kita masukkan satu persatu di sini. Ada 3 jenis harga. Yang pertama 16 unit, kemudian yang kedua 22 unit, dan yang ketiga 10 unit. Ini yang baru masuk, harganya 4.025.000. Sedangkan yang atas ini tetap harga yang lama. Kemudian ini totalnya merupakan perkalian dari quantity dengan price. Kemudian kita masukkan barang yang kedua. Di sini untuk tanggal kita buat tanggal 26. Kemudian invoice number kita masukkan sesuai bukti ini, dan deskripsinya di sini kita buat purchase PT Andara. Barangnya karena dibeli tentu masuk di sini 16 unit. Berarti kita masukkan 16. Price-nya adalah 5.925.000. Dan amonya sekarang menjadi 94.800. Ini 94.800 atau perkalian dari 16 dikali 5.925.000. Kemudian kita masukkan ke saldo. Karena harganya berbeda, tidak bisa kita gabung. Dan di sini kita masukkan satu persatu. Berarti ada 3 jenis harga. Yang pertama 17, harganya 5.940. Yang kedua 13, harganya 5.942.500. Dan yang ketiga 16, harganya 5.925. Ini barang yang baru dibeli. Kemudian atas pembelian ini, karena tadi ada hutang yang bertambah pada jurnal pembelian, hutang ya di sebelah kredit, berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang. Sini kita masukkan PT-nya PT Andara, kemudian deskripsinya kita buat purchases di sebelah kredit. Sekarang saldonya karena sebelumnya di kredit kemudian masuk di kredit, berarti ditambah menjadi 419.221.000. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya yang ke-23. Di mana di sini ada voucher kas kecil kepada toko serba ada 1 juta rupiah. Pembelian perlengkapan toko 1 juta. Karena voucher kas kecil berarti kita catat dalam petty cash. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 27. Kemudian invoice number kita masukkan nomor bukti
dan deskripsinya kita buat di sini pembelian perlengkapan. Akun yang kita gunakan berarti office supplies karena ini yang diberi perlengkapan, dan jumlahnya kita masukkan sesuai yang ada dalam voucher di sini, yaitu 1 juta, dan di kreditnya juga 1 juta. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan dan dilanjutkan dengan transaksi berikutnya yang ke-24, di mana di sini ada bukti kas masuk dari toko Lavender 274.312.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember 2021, termin 2/10 N30, dan retur penjualan tanggal 8 Desember 2021. Berarti kita lihat apakah masih mendapat potongan harga atau diskon. Karena di sini transaksi tanggal 6 dibayar tanggal 28. Sudah lewat dari 10 hari, berarti tidak mendapat potongan atau diskon. Dan jumlah yang diterima ini merupakan piutang dagang yang sudah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 8. Ini dapat kita lihat di subsidiary ledger toko Lavender. Ini penjualan tanggal 6, ya, tanggal 6 289.712.500. Kemudian returnya yang tanggal 8 ini 15.400 dan jumlahnya menjadi 274.312.500. Ini merupakan pengurangan dari piutang ini dikurang dengan retur ini. Maka kita catat dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 28. Untuk invoice number kita masukkan bukti transaksi dan deskripsinya kita masukkan toko Lavender. Berapa jumlah yang diterima? 274.312.500 dan di kreditnya sebesar 274.312.500 di kolom akun receivable. Jadi tidak ada potongannya. Kemudian atas penerimaan piutang ini kita akan mencatat dalam subsidiary ledger akun receivable. Toko Lavender kita buat tanggalnya tanggal 28, kemudian deskripsinya kita buat di sini receipt atau penerimaan. Di sebelah kredit sebesar 274.312.500. Atau kita lihat di kas receipt journal, ya di sebelah kredit. Sekarang saldonya kita hitung, tadinya 274.312.500 dibayar 274.312.500, berarti di sini kita kurang, saldonya sekarang 0. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan di sini, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan dan kita lanjutkan transaksi yang ke-25, di mana di sini ada bukti kas keluar bagian kas kecil 3.993.750 rupiah, pengisian kembali kas kecil. Karena di sini buktinya adalah bukti kas keluar, berarti kita catat dalam kas payment journal. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 30. Kemudian invoice numbernya kita buat buktinya ini. Dan deskripsinya kita masukkan bagian kas kecil. Karena di sini metodenya metode dana tidak tetap, maka pada saat terjadi pengisian kembali, akun yang didebitnya adalah akun petty cash. Jumlahnya sesuai dengan yang diisi 3.993.750 dan di kreditnya jumlah yang
sama 3.993.750. Dan jika sudah kita lakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Kita lanjutkan transaksi yang ke-26. Ini merupakan transaksi yang terakhir. Di sini bukti kas keluar kepada PT Andara 270.666.000 rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 9 Desember 2021 dan termin 3/15N45. Kita lihat apakah masih menerima potongan atau tidak. Transaksi tanggal 9 Desember dibayar tanggal 31. Berarti sudah lewat dari 15 hari. Berarti tidak mendapat potongan. Utangnya berkurang berarti sebesar duit yang diterima ini. Atau dapat kita lihat dalam buku besar pembantu utang. Di sini PT Andara ada utang sebesar 270.666.000. Inilah jumlah yang dilakukan pembayaran. Berarti kita catat terlebih dahulu di kas payment journal. Kita buat tanggalnya tanggal 31 dan invoice number kita masukkan bukti kas keluarnya. Deskripsinya dapat kita buat PT Andara. Karena di sini bayar utang, berarti di debitnya akun payable berkurang sebesar 270.660.000. Dan di kreditnya kita masukkan dalam cash in bank sebesar 270.666.000. Tidak ada potongan. Kemudian kita masukkan juga dalam buku besar pembantu utang PT Andara. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Deskripsinya kita buat payment atau pembayaran di sebelah debit. Karena di sini kita catat tadi di sebelah debit utangnya ya, di sebelah debit. Berarti kita masukkan di sini sebesar 270.660.000. Dan saldonya sebelumnya di kredit masuk di debit berarti dikurang. Tinggal 148.555.000. Jika sudah selesai, berarti bukti transaksi kita lakukan penanda tanganan. Dan untuk pencatatan entry jurnal sudah selesai karena semuanya ada 26 dokumen. Selanjutnya kita jumlahkan untuk akun yang ada kolomnya. Sebagai contoh di sini merchandise inventory di jurnal purchase journal kita jumlahkan berapa totalnya agar lebih mudah kita perbesar monitornya. Yang pertama di sini untuk merchandise inventory ya, bisa kita ketik sama dengan sum, kemudian kita blok yang atas dan di sebelahnya juga, kemudian di sebelah kredit. Dan berikutnya untuk cash receipt journal, di sini akun yang memiliki kolom adalah cash in bank. Kita jumlahkan di sini sama dengan sum. Kemudian kolom akun receivable kita jumlahkan juga. Dan berikutnya untuk general journal kita jumlahkan debit dan kredit. Kemudian cash payment journal kita jumlahkan akun payable. Kemudian kita jumlahkan untuk cash in bank
Sedangkan untuk total ini, kolom order, tidak perlu kita jumlah karena ini banyak akun, bukan hanya satu akun. Dan berikutnya sales journal, akun receivable kita jumlah. Kemudian merchandise inventory kita jumlah. Kemudian paid in kita jumlah. Dan berikutnya petty cash, kita jumlah untuk petty cash-nya. Dan untuk inventory control, kita jumlahkan persediaannya. Yang pertama ini ya, 3 harga. Kemudian persediaan yang kedua. Dan berikutnya lagi, sekarang kita lihat untuk inventory control di sini. Kita hitung berapa jumlah saldo persediaan. Kita masukkan ke daftar saldo sini. Inventory balance list. Jadi untuk lemari yang tipe pertama, kita ambil jumlah yang pertama. Ini yang pertama ya. Kemudian kita masukkan jumlah yang kedua. Ini terakhir yang kedua. Kemudian kita jumlahkan. Berarti ini jumlah persediaan yang kita miliki, 467, 708, 500. Kemudian kita buat akun receivable balance list atau daftar saldo piutang. Pertama kita lihat toko Arnida AR ya, dari akun receivable. Apakah ada toko Arnida? Ada ya. Kita ambil jumlah yang terakhir ini. Kemudian yang kedua toko Lavender. Ini toko Lavender kosong. Kemudian toko Marvelo. Ambil yang terakhir, dan toko Berlan. Kemudian kita jumlahkan. Berarti ini saldo piutang yang kita miliki, 522, 156, 250. Kemudian kita lanjutkan dengan daftar saldo utang. Pertama PT Dirama. Kita ambil dari sub akun payable ya. Yang Dirama berarti yang pertama ini. Ini yang Dirama. Berarti kita ambil saldo yang terakhir ini. Kemudian yang kedua Andara. Kita ambil yang terakhir ini Andara. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum. Dan inilah saldo hutang yang kita miliki, 331.857.350. Jadi demikian untuk proses entry jurnal PT Jayatama.